Lalu takkan apa sanini meminta boleh tiga banyak ya. Harus capek-capek karena Lailatul Qadar tu sabantanya. Dia ulah ingin meminta tiga tak so capek-capek. Dia ulah meminta tu capek-capek no tapek sabu Ya Allah, agiah lama hidung gadang. Tujuannya apa? Agiah aku gedung gadang. Ulah nak capek tak sabu hidung gadang. Langsung gadang hidung ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlal bani Adam bi'ilmi wal amal. Amma ba'du, alhamdulillah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah menjelang bulan Ramadan ini. Alhamdulillah lah berjalan majlis ta'lim perwiritan kita menjalankan waktu selama 1 tahun, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sepakat untuk menutupnya sementara karena berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian doa salam serta selawat teruntuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan doa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati kepada pengurus masjid, Bapak Ibu sidang jamaah perwiritan yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Malam kini sebagai tema atau judul pembahasan kita yaitu Ramadan dan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa. Syahrul Ramadana kutiba alaikumusiyam. Puasa Ramadan itu yang mana pada bulan itu diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa-siapa yang berpuasa siangnya, melaksanakan sholat tarawih malamnya, dan mengeluarkan zakat fitrah, lalu Allah keluarkan ia dari dosa-dosanya, Allah kembalikan bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Orang Arab, pepatah orang Arab mengatakan kun kal angkalis, jadilah kalian seperti belut. Itu pepatah orang Arab, ibu bapak, jadilah kalian seperti belut. Kalau bapak-bapak disabui balik semua. Kalau bapak-bapak disabui balik, belang tak? Belang tak bapak-bapak kalau disabui balik? Belang? Ibu-ibu belang? Bakok berang awak disabui orang balik, karena yang kita ingat, yang kita pandang hanya jeleknya saja. Indah kita mengambil kebaikan sesuatu yang baik dari balik kau tadi. Apa kebaikan dari balik tu? Balik itu ibu-ibu lingkungannya lumpur, tampak tinggalnya luluak, siang malam pagi patang berkubang dengan lumpur. Tapi kalau balik kau dikaluan dari lumpur, lain nak laki luluak tu di badan balik tu. Lain nak laki badan balik tu, luluak tu di badan balik tu. Enggak. Padahal siang malam dalam luluak, pagi petang dalam luluak. Dikeluarkan dari lumpur, indah ada yang laki sebuah tidur, luluak tu di badan balik.
Tapi kalau balik ko ibu-ibu satu di lapihan balik ya, maluncur ke dalam luluh. Satu di lapihan balik ko langsung meluncur ke dalam luluh. Sementara kita dikeluarkan dari dosa, Allah kembalikan bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Apakah selesai bulan Ramadan awak berbalik kepada dosa? Awak berbalik kepada maksiat? Man samma Ramadana wa tiba'i sitta ayyaminas sawal. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan, maka iringilah 6 hari di bulan Syawal. Jadi orang sudah lepas dari belenggu puasa, orang sudah lepas dari penjara Ramadan. Sementara yang berpuasa 6 masih terbelenggu, masih terpenjara. Apa yang memenjaranya? Puasa 6. Orang datang majak ni yang pai kita rawon kaya bangi apa nang kecek-ecek do awak berpuasa masih terbelenggu, masih oranglah keluar, oranglah bergelimang kembali dalam dosa. Dia masih bertahan fitrahnya, masih bertahan bersihnya. Dengan cara apa? Membelenggu dirinya dengan berpuasa setelah bulan Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Habis itu datang seorang lagi. Paina rawon kama kasih kabau. No, awak puasa. Alhamdulillah. Orang sudah kembali kepada dosa, orang sudah kembali kepada kotoran. Dia masih bertahan fitrah, bersih. Dengan cara apa? Dengan cara membelenggu dirinya dengan puasa. Habis itu datang seorang lagi. Niang, payunya rawon kapon 1000. Aku nama jak rawon kapon 1000. Kau jo apa paye? Jo motor sawit. Ikut di waktu bulan Ramadan ketika solat tarawih jangan dimbawe, jangan diajak solat tarawih. Awak no talok tagak lamu dah, kaki wak sakit, asam urat, no talok tagak lamu solat tarawih. Pas sudah gayo, payah kasasak je motor sawit tagak dari simpang 3 kasasak, boleh sakit kaki. Talok dia. Lah habis puasa 6 ndo Melayu wana mimbo etek le. Lah salah saya awak puasa 6 ndo Melayu wana majak le. Apa rasanya ibu-ibu rugi no? Rugi wano? Rugi? Enggak, alhamdulillah. Itu membelenggunya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Jadi bila kita berpuasa, maka yang pertama cara mendapatkan bagaimana kita mengawali puasa kita. Yang pertama, datang orang Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang Arab itu berkata, "Ya Rasulullah, absaratu hilal. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu adalah Rasul Allah. Qala na'am. Ya, saya telah melihat bulan. Saya telah melihat hilal. Apa kata Rasulullah? Qum ya Bilal fa'adzin 'alan nas fasumu ghaddan. Bilal, maju, berikan kepada manusia, ingatkan kepada manusia, serukan kepada manusia, besok berpuasa. Nah, itulah mencaliak bulan ko namanya ru'yah kini nih bu bapak. Apa namanya? Apa namanya? Ru'yah. Jadi kalau tidak bisa awak mencaliak bulan, tidak bisa awak menampak bulan, tertutup awan, tertutup mendung, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka lakukanlah hisab. Apa yang dihisab? Hisab bulan Sya'bannya, jangan dihisab bulan Ramadan.
besok 1 Ramadan atau 30 Sa'ban. Besok hari Korea apa misalnya? Hari Selasa. Besok apakah 1 Ramadan atau 30 Sa'ban? Muncullah keraguan. Tak boleh berpuasa dalam keadaan ragu, hukumnya haram. Berpuasa pada hari yang diragukan, hukumnya haram. Lalu isap Sa'bannya. Baca Roma isap Sa'ban. Andaikan kini hari Selasa, bulan Sa'ban umurnya 29, maka besok Rabu jadikan 30 Sa'ban. Kalau 30 Sa'ban Rabunya, yakinlah bapak-bapak hari Kamis itu 1 Ramadan. Yakin atau ragu? Yakin. Jangan berpuasa pada hari yang diragukan. Haram hukumnya. Jadi alhamdulillah sebahagian untuk tahun ini sudah menyampaikan berpuasa pada hari Rabu. Jatuhnya pada hari Rabu. Nanti kalau Ustaz kalau dua baaleh, mano yang harus awak ikutan. Seandainya 2 hari besok kau puasa Rabu kami. Nan mano awak ikutkan. Yang penting nan mano awak yakin. Yakin ibu-ibu hari Rabu berpuasa hari Rabu. Yakin ibu-ibu bapak hari Kamis puasa hari Kamis. Yang penting yakin. Itu caranya. Tapi kalau ragu yang kedua, Rabu ragu, Kamis ragu. Apa lo tu? Lah iwan model itu do. Ragu me. Ambo puasa Rabu ragu mo. Ai kami ragu ya mo. Tu baca deh. Lo paso. No. Tu baca deh. Ikuti orang yang terbanyak. Ikutan orang nan banyak. Kalau batu basamu-samu batu awak. Kalau salah indah lu awak seorang nan salah. Ikutan orang nan banyak. Lah. Alai pulo nan nomor ampe. Nan nomor ampe ko ba? Adolo orang tu yakin berpuasa model kuat. Kalau ambo puasa besok, Asia yang terakhir puasa, itu mau ikutan. Kalau gayo sia yang dulu gayo, itu ikutan. Boleh anda? Nyolai lah nama dari itu bapak. Kalau puasa sia yang kurian. Kalau gayo sia yang dulu. Abaki kio model itu. Kalau dia yakin silakan, asalkan jangan kurang umur puasanya dari 29 hari, nggak boleh kurang. Atau asalkan jangan lebih puasanya dari 30 hari. Kalau yakin silahkan. Yang pasti jangan sampai puasanya kurang 29 hari dan jangan sampai lebih puasanya 30 hari. Nah itu tentang jangan dijadikan perpecahan karena perbedaan. Jadikan perbedaan itu rahmat karena ada pilihan. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itu tentang awal Ramadan bagaimana nanti. Yang kedua yang mau sampaikan malam kini yaitu tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruh. Di dalam ayat 4-nya surah Al-Qadar itu bunyi tanazzalul malaikatu warruhum fiha. Itu bunyi tanazzalul malaikatu warruh. Allah turunkan malaikat dan ruh. Di ayat 4 surah Al-Ma'arij Allah berfirman ta'ruju malaikatu warruh. Kece Allah naik malaikat dan
ruh. Dia ampe surah Al-Qadar turun malaikat dan ruh. Percaya bapak ruh? Percaya bapak ruh? Di dalam surah Al-Ma'arij naik malaikat dan ruh. Di dalam surah Al-Qadar ayat 4 turunnya malaikat dan ruh. Percaya na bapak ruh? Percaya. Apabila turunnya malaikat dan ruh itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar apa yang engkau perdapati pada malam Lailatul Qadar itu. Satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 80 ampe tahun. 1000 bulan itu 80 ampe tahun. Bapak ibu yakin tak bertemu dengan Lailatul Qadar besok? Bapak ibu yakin tak bertemu dengan Lailatul Qadar besok? Bahkan yang yakin tak bapak ibu bertemu dengan Lailatul Qadar? Kalau bapak sampai di bulan puasa bertemu tak bapak nanti dengan Ramadan? Kalau sampai umur awak di bulan puasa berarti awak bertemu dengan Ramadan. Kalau bertemu bapak ibu dengan Ramadan, apa yang akan dilakukan? Puasa siangnya, tarawih malamnya, dan mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sampai umur bapak ibu untuk solat Idul Fitri, bertemu tak dengan Lailatul Qadar? Bertemu. Karena Lailatul Qadar itu turunnya di 10 malam terakhir. Sementara awak ikut melaksanakan solat Idul Fitri, bertemu tak dengan Lailatul Qadar? Bertemu tak dengan Lailatul Qadar? Bertemu. Masalahnya sedang apa awak pada malam itu? Adanya sedang mengawak malam tu. Malam tu malam Lailatul Qadarnya sedang mangai malam tu. Kue bakar Lailatul Bakar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, rugi awak satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Innallaha wa abbali ummati Lailatul Qadri wa lam yu'ti liman qablahu. Allah telah berikan kepada umatku Lailatul Qadar, tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelum aku. Maka Rasulullah berkata, iltimasuha, carilah. Bahwa disuruh hari Nabi awak mencari, dek lai. Ibu bapak yakin tak lai? Ibu bapak yakin tak lai Lailatul Qadar tu? Yakin. Yang kedua, kenapa Nabi menyuruh kita mencari? Dia ada harapan berkemungkinan bisa mendapatkan. Bukan sekadar berkemungkinan. Kenapa? Karena Nabi telah mengatakan, Allah telah berikan Lailatul Qadar kepada umatku. Kalau Allah berikan, berarti dapat nak di bapak ibu. Dapat nak di bapak ibu. Gagu ya. Dapat tak? Kau tiba di dapat tak? Kau agak gagu tu. Padahal jalan kecil Rasulullah, Allah telah berikan kepada umat Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu siapa yang punya? Umat Muhammad. Tapi ada umat Muhammad nan indak menginyam lai nan malange. Inyo punya punduyan, inyo nan tahu duyan babuah, inyo yang pertama kali tahu duyan masak, tapi inyo indak menginyam duyan masak. Kira-kira di mana salahnya?
Awak penyompon duyan. Awak yang pertama kali tahu duyan berbuah. Awak yang pertama kali tahu duyan masak. Tapi awak tidak menginyam duyan masak. Jadi Lailatul Qadar ko ibarat umpun duyan bapak-bapak. Injanglah masak membuat duyan tu. Mangko tahu wak duyan tu berbuah. Lah masak membuat duyan tu baru tahu duyan tu berbuah. Di bawah umpun duyan tu sama ndak tangguang, balukai ndak tangguang, umpun pandan sagadang-gadang jatuh duyan tu batimpo tigo. Nan samoga nan gadang samunanya uang lah dapet de imau. Nan sompong sabuah sawang lah dapet de musang. Nan dapet de ibu bapa nan sompong sabali. Nah, tidak nak dapat sompong sabali. Alaru menginyam dia. Duyan awak. Ibu bapak di mana tak salah? Amakonyo katiko duyan ko babunyo amandake lah kabatangi. Barasian di bawah tabeh balukaru campaan umpun pandan tu. Lah mulai agak keluar putih iduan api di bawah umpunnya tagaan maruang-maruang di situ. Lah mulai gadang buah naian belek kosong kate agiah tali panjang elo dari bawah. Bungkua langkang siang malam. Lah rasanya alun kalau lah mulai masak sasabuah tagaan bendera putih di puncak. Jangankan simpai, jangankan tupai, jangankan musang, manusia pun takut mendaki mencaliak bendera putih di puncak. Agam buang pawinya. Ayakinlah bapak ibu bapak nak menginyam saudara. Mungkinlah ibu-ibu mendapat ru. Yakinlah. Mungkin bara buah bian tu awak punyai. Maka Ramadan ingin mendapatkan apa yang ada pada 10 malam terakhir, ada prosesnya. Maka dari Ali bin Abi Thalib, maka Ramadan itu dibagi kepada 3. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Yang di 10 terakhir nyawa bau keluar rumah kamajo mencari Lailatul Qadar. Orang mencari Lailatul Qadar kamu saji nyo kata piayi. Mangajo kata piayi kece nyawa tando-tando Lailatul Qadar tu baku ayi. Atu apa nak karika jon bekokok nyampang batamuju Lailatul Qadar kece nyawa meminta kepada Allah mulia tigonya inyo sabanta Lailatul Qadar konya meminta paling banyak mulia tigo dijuntelah kaki ke batang ayero antayo antabaa tagaso di ayatu baku antayo ayatu nambaku anta kaki terlampau dingin. Turun Lailatul Qadar. Lalu takkan apa ini meminta boleh tiga banyak harus capek-capek karena Lailatul Qadar tu sabantanya dia ulah ingin meminta tiga tapi so capek-capek dia ulah meminta tu capek-capek no tapek sabu ya Allah agiah lamo iduang gadang tujuannya apa agiah aku gedung gadang ulah nak capek tak sabu iduang gadang langsung gadang iduang atau tik muko di iduang atau sudah itu yang kedua apa diminta pitih banyak oto ganca lai baguno pitih banyak iduang gadang lai baguno pitih oto ganca iduang gadang oh no maka mendoa yang kedua ya Allah balian iduang mo tujuannya meminta kembalikan seperti semula tapi dulu nak capek ya Allah balian iduang mo langsung babalia lubang ikatih lah dua tuannya baga bulianya tiga lah dua akhirnya tinggal cia lagi apakah motor rancak kali minta iduang tabalia. Apakah mau pitih banyak nang kari minta sementara iduang tabalia
Noda basalah seri duang. Ya Allah ya Tuhan, kembalikan hidung saya seperti semula. Alhamdulillah, babalia hidungnya seperti semula. Abih Lailatul Qadar. Apa nanda pede? Apa nanda pede? Pulang pokok. Pulang pokok ni. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, carilah kata Rasulullah, wahia asari awakhir Ramadan, dia Lailatul Qadar tu terjadinya 10 malam terakhir. Wahwal witrun, terutama malam ganjil. Jangan dipastikan malam ganjil, terutama, tidak tertutup kemungkinan di luar malam ganjil. Maka ada dua ucapan Nabi, 10 malam terakhir, terutama malam ganjil. Kalau ragu awak, yang malam ganjil, kalau awak ragu, ambil ucapan Nabi yang pertama, 10 malam terakhir. Ibu-ibu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Apa jawab Rasul? Qul Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lai dapat ibu-ibu? Ibu-ibu, lai dapat? Lah terang apa pun sampai tadi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, andaikan saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan? Qul, baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi nanti di bulan Ramadan, bapak-bapak berdoa itu sangat disunahkan berdoa. Yang paling disunahkan di bulan Ramadan itu 3. Yang pertama makan sahur. Paling yang disunahkan makan sahur. Andaikan indah makan sahur awak, sah nggak puasa awak? Sah. Kalau awak indah makan sahur, rugi nggak awak? Ada 3 kegunaan makan sahur. 1, pengganti makan pagi. Itu yang pertamanya. Makan sahur itu yang pertama gunanya pengganti makan pagi. Yang kedua, apa guna makan sahur? Agar sanggup berpuasa besok. Kini tanpa makan sahur dia sanggup. Tanpa ada pengganti makan paginya dia sanggup. Berkurang nggak kalau nak makan sahur? Berkurang nggak nilai puasanya? Berkurang tak nilai puasanya? Kalau cuman yang 2 itu saja kegunaan makan sahur, maka tidak makan sahur dia. Sementara dia sanggup berpuasa, nilai puasanya tidak berkurang. Tapi ada yang ketiga kegunaan makan sahur. Inna malaikata yusalluna ala mutasahirin. Malaikat berselawat kepada orang yang makan sahur. Dari sahur ke sahur. Coba bayangkan, nampal yang lama, selawat malaikat kepada manusia adalah orang yang makan sahur di bulan puasa. Berapa lamanya? Dari sahur ke sahur. Inna malaikata yusallu ala ahadikum. Malaikat berselawat atas kalian. Sekalian siapa? Apabila dia selesai solat, lalu dia duduk di atas tempat solatnya dan tidak berbicara dan tidak batal wudu. Berapa lamanya malaikat itu berselawat? Hanya selama dia duduk. Kadang 5 minit ya. Kadang lama seperti jam tu lah lama tu.
Tapi ketika orang yang makan sahur, disitulah selawat malaikat yang paling lama. Selawat malaikat itu apa Ustaz? Istighfar. Selawat Allah rahmat, selawat malaikat kepada manusia istighfar, selawat manusia sesama manusia doa. 3 macam selawat. Selawat Allah rahmat, selawat malaikat istighfar, selawat manusia sesama manusia doa. Maka malaikat berkata, Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkan dosanya orang yang makan sahur, sayangilah orang yang makan sahur. Sampai berapa lama malaikat mengucapkannya? Sampai dia sahur nanti. Dari sahur ke sahur. Kalinya tu Bapak, taruh sahur, malaikat terus. Sampai 1 bulan, 30 malam, dia tidak berhenti sahur. Maka selama itu pula, malaikat mengistighfarkan dosanya. Mangkonyo berhenti sahur, deklah habis bulan Ramadan. Maka cangguanglah awak. Cangguang awak memikiannya. Maka kata Rasulullah, ta'lamuna ummati ma fi sahri Ramadan, la tamanna sanata Ramadan. Kalaulah tahu umatku apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, mereka bercita-cita kalau bisa Ramadan itu 1 tahun. Itu kalau kita ambil dimakan sahur saja. Wala tada, kata Rasulullah, wala tada, jangan sekali-kali kalian tinggalkan makan sahur. Walaupun dah amuah nasi masuk Bapak Ibu, masukan jualah roti agak sabuah, nuamuah roti, masukan pisang agak sabuah. Yang penting bangun makan sahur walaupun tidak dengan nasi. Itu yang pertama yang paling disunahkan. Yang kedua yang paling disunahkan, menyegerakan berbuka. Lama masuk waktu segerakan berbuka. Oh, waktu berbuka masuk, ayam alun masuk. Amanun negara masukan. Ayam atau berbuka? Waktu berbuka masuk, kambing alun masuk. Amanun dulu kan masukan. Berbuka. Ya lo. Oh, waktu berbuka masuk, sanok pisang alun masak. Berbuka lo, waktu berbuka masuk, maghrib masuk. Berbuka lo atau maghrib. Ambillah oleh kalian. Solat itu hakku, makan itu hakmu. Sudah 1 hari kalian tidak mendapatkan hak kalian. Ambillah dulu hak kalian. Baik itu pula dia Bapak. Lah, Bapak Ibu paham? Yang disunatkan di situ hukum berbuka itu wajib. Yang disunatkan itu menyegerakan berbuka. Kalau masih ada manusia yang berpuasa, lalu mereka segerakan berbuka, berarti umatku masih ada. Jadi kalau kita bicara soal puasa kok, mulai dari Nabi Adam berpuasa. Jadi kecil umat Islam yang kalau solat 5 waktu barangkali umat Islam saja. Tapi kalau soal berpuasa, oh semua manusia berpuasa. Manusia yang pertama Adam berpuasa. Adam berpuasa siang, berpuasa malam. Namanya puasa wasol. Haram dilakukan oleh umat Muhammad. Kalau Nabi Adam puasa siang, puasa malam. Siang malam berpuasa. Kalau Nabi Daud puasa sehari, indah perai sehari. Puasa sehari, perai sehari. Ba ayam gadi batal wudu. Kalau umat Muhammad puasa ba? Puasa siang, tarawih malam. Jadi apa tandanya umat Muhammad itu berpuasa? Kata Nabi, kalau masih ada manusia yang berpuasa, lalu apabila datang waktu berbuka, dia segerakan berarti umatku masih ada. Nah, tapi nampak yang gancak kalau nama bapak-bapak. Babuku tu juga pun nampak yang gancak.
Babuko tu dengan apa yang paling rancak? Dengan buah-buahan yang rasanya manis, masak asli, bukan masak di api. Apa contohnya? Masak asli, bukan masak di api. Apa contohnya? Pisang. Ya tu. Mana nak rancak pisang masak daripada sanok pisang? Mana nak rancak babuko jo pisang masak daripada sanok pisang? Tapi lemu sabuk tadi, babuko nampak yang rancak dengan buah-buahan yang rasa manis, bukan masak di api. Buah-buahan masak rasa manis, nak masak di api dah. Maka apa contohnya? Pisang. Amo tanya, pisang masak mana nak rancak daripada sanok pisang? Rancak pisang masak. Ya, rancak pisang masak. Pisang masak mana nan maha daripada sanok pisang? Maha sanok pisang. Kalau nan maha indak rancak, amo tena murah tu le, kan? Rancak agak payah mencari itu. Nyo murah rancak lo. Aku tu. Itu kalau pisang masak bapak ibu. Ya tu. Rancak masak asli. Tapi kalau di Bali dia bapak kacang padi. Bu. Iko kacang padi 2 tekong. Untuk babuko bekoh. Lah datang waktu babuko ditanya ni dia apa? Mana kacang padi na babali tadi? Oh, iyo lupa. Lo takana mengeluan dalam kulkas. Adi ambil ala detik kacang padi yang dibali bapak dari kulkas. Adi agian ke aku kacang padi tadi. Ba aku indak bermasak. Kece ustaz. Rancak masak asli le. Daripada masak deh. Banyak. Iya kan carinya. Iya dangan elok-elok tek, jangan salah dangan. Besok kacau di bulan puasa. Di Bali dia dapat kacang padi do basano. Dia ulah mendengar kaji ustaz rancak masak asli daripada masak dek. Bagi dua lah dia dapat je tek kacang padi dan 2 tekong tu. Nah, yang ketiga yang paling disunatkan di bulan Ramadan membaca doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh ditambah Ustaz? Boleh. Kenapa ditambah ulang? Dek balagu-laguan takmilatul bait supaya bisa jadi syair. Sabar orang dulu juang kini samunya. Kalau mendoa palase balagu amua. Akinin kita jadian doa tu seperti lagu. Allahumma innaka afun ghafurun karim. Balagu apa? Tuhibbul afwa fa'fu anna. Balaguan. Sebab mendoa malih tiba balagu amua. Bodek kapan den orang tutu kita adi jadian doa tu kalagu. Mak balagu sambil mendoa. Enggak bahaya ibu-ibu. Itu paling disunahkan. Lah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah. Lalu bagaimana Rasulullah kalau datang malam Lailatul Qadar 10 malam terakhir dalam sebuah hadis kanan Nabi SAW idza dakhala asara awakhir Ramadan zabda mizarahu. Nabi kalau datang 10 malam terakhir maka ia pererat ikat pinggangnya. Dia pererat ikat pinggang. Kalimat ia pererat ikat pinggang kok ada di situ kiasan. Kalau ini angku dulu, ada anak bujangnya, ada cucunya, bujang, kababini, jo jando anak 3. Apa kecenya ro? Kalau itu nang kadiang adangnya yang nak kuat tekabik pinggang ro. Masih tahu makasih Tahu makasih kiasan tu? Kalau itu nang kadiadang nak kuat tekabik pinggang dia. Kalau indak kuat kabik pinggang, tak gali cerita dia.
Artinya apa? Karena yang akan dihadang itu lebih berat dari sebelumnya. Kalau Nabi masuk 10 malam terakhir, dia berbeda dengan 20 sebelumnya. Kalau 20 sebelumnya, Nabi pergi ke masjid, sudah tarawih, sudah witir, pulang. Besok pergi ke masjid, sudah witir, pulang. Kalau begitu ingat, andaikan waktu berbuka, kalau puak lawe ro, tak makan bau sabala, bisa dimakan sabala lagi pulang tarawih ro. Bisa. Onde-onde bau dua yang tak makan, tinggal dua lagi, bisa dimakan balik pulang tarawih kok. Tapi 10 malam terakhir, Nabi ke masjid tidak pulang hingga sahur. Nabi tidak pulang hingga sahur. Kalau itu harus dibawa onde-onde kamu saji. Manga Nabi itu disurau, manga Nabi itu dimusaji. Lailatul Qadr, Lailatul Balijah, malam Lailatul Qadar, malam yang tenang, nggak ada huru hara, nggak ada hiruk pikuk, la harra wala baradah, tidak panas, tidak dingin, wala sahabu fiha, wala mataru fiha, wala rihu fiha, tidak bergerak awan, tidak berkedip bintang, tidak berhembus angin. Maknanya apa? Jangan mengadah lo kalani. Mangan yang mencari Lailatul Qadar, kecil usah patanggo. Kalau malam Lailatul Qadar itu nak bergerak bintang lah, nak bergerak awan lah, nak berkedip bintang lah. Itu dia mau perhatian. Maknanya apa? Yang angin selalu bertiup berhenti, yang bintang selalu berkedip berhenti, yang awan selalu berarak berhenti. Apa makna berhenti? I'tikaf. Itu maknanya. Awan saja di langit berhenti diam, bintang yang berkedip berhenti diam, angin yang berhembus berhenti diam, diambil abuak wasalai, adi pacian model itu tidak akan bergerak abuak. Kenapa? Bukan tidak ada angin, tapi tidak bergerak. Apa maknanya? I'tikaf, berdiam diri. Kalau kita manusia, di mana kita berdiam diri? Duduk di masjid, berdiam diri di masjid, duduk menyusat. Nabi kan tak mengatakan solat, Nabi kan tak mengatakan baca Al-Quran, Nabi kan tak mengatakan zikir. Kalau Nabi berkata bersolat sunat di masjid, tak akan barangan talok. Membaca Al-Quran sampai pagi di masjid, tidak kabara yang talok. Maka disabut Nabi, duduk di masjid, lain tak kiajo yang paling ringan selain duduk. Manga kiajo di masjid, duduk. Lain yang ringan itu le kiajo. Kalau masalah duduk kok, yang pamaleh, talok ada tak? Jadi Lailatul Qadar itu tidak ada si ACB semuanya bisa kalau mau. Karena apa? Yang dikatakan Rasulullah, berdiam diri di masjid. Ba'a duduknya Ustaz. Awak lah tutu, ba'a duduk Awak kok pasal lu ini taluk dia awak dah. Awak kaki wa asamuran. Kalau nak duduk mau jual yang boleh, mau jual boleh. Boleh tagak lu tuang sabala? Boleh. Boleh tagak lu tuang kedua? Boleh. Boleh basanda ke dinding? Boleh. Boleh basanda ke lantai? Tidak. Kalau ke lantai basanda tidak boleh. Itu tidak duduk namanya. Kalau tertidur awak sambil duduk tu bahapul Ustaz, baik daripada mota. Lebih baik tertidur sambil duduk daripada mota. Bekok kalau bangun duduk balik, duduk masuk masjid. Nabi masuk ke masjid, tidak pulang hingga sahur. Nah, aku maku pertanyaan tadi. Apakah kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Bertemu tak? Bertemu.
Sedang apa kita malam Lailatul Qadar? Itu sekurang-kurangnya ibu bapak i'tikaf di masjid. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah yang saya hormati. Nah, makanya pertahankan fitrah itu, karena Rasulullah berkata, proses Ramadan kalau kita ibaratkan bulan adalah bulan kepompong. Apa makna bulan kepompong? Memproses ule jadi kupu-kupu. Itulah ibarat Ramadan. Pertama, apa guna kepompong? Memproses ule jadi kupu-kupu. Ule ko ada dua macam. Ada ule bulu, ada ule bulan. Kalau ule bulu, manggata miang. Kalau ule bulan, mamadiah miang. Sabuak-buak ule, sajahit-jahit ule, sahino ule. Tapi kalau nama diproses dalam kepompong dengan proses yang benar, insya Allah keluar dari kepompong menjadi kupu yang indah. Itu ibarat pertama. Kedua, Ramadan kalau ibarat tabu, makin kau juang, makin hamba. Kalaulah di ujung tabu awak buang, ndakkan lagi manusia nama ambil ujung tabu. Jangankan manusia, samui pun ndakkan suku kada ke ujung tabu, karena ujung tabu tu hamba. Tapi kalau ibaratkan Ramadan, makin kau juang makin manik. Makin kau juang Ramadan, kau makin manik. Tiba di ujung Ramadan, bapak ibu buang, indak lain yang ingin mengambil ujung Ramadan. Wa tanazalul malaikatu waruh. Allah turunkan malaikat dan ruh. Mereka ko tamu atau tuan rumah. Wa tanazalul malaikatu waruh. Mereka itu turun ke dunia. Mereka itu tamu atau tuan rumah. Tamunya atau tuan rumah? Tamu. Yang tuan rumah siapa? Kita. Lahir di bumi, gadang di bumi, mencari duit di bumi, sebentar lagi mati di bumi dan dikuburkan di atas bumi. Awak tuan rumah pagi petang, siang malam di atas dunia. Sementara kita tidak mendapat, malahan tamu yang baru datang mendapat. Apa kecek orang rongyang bapak-bapak? Lai tahu menang apa tun rongyang. Lagu bana Mudian Kadam, karangan anak orang Pinaga. Awaknya menjago siang malam nan mendapat orang luar. Itu nama pantun Dian Kadam tu. Awak siang malam dia tiba Lailatul Qadar, awak nak mengingat mana awak malam tu. Nah, jadi kalau kita ibaratkan bulan Ramadan, yang pertama ibaratkan pompong sejahat manusia, sebanyak-banyak dosa manusia. Kalau mau dia diproses dengan Ramadan, dengan proses yang benar, insya Allah keluar dari bulan Ramadan, Allah keluarkan ia dari dosanya. Idul Fitri, tidak hari raya tidak. Id kembali, fitri bersih bagaikan bayi yang baru lahir. Nah, barangkali itulah pembahasan kita malam kini tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Untuk kapan kita mulai puasa, supaya lebih meyakinkan, tunggu imbauan dari Menteri Agama Republik Indonesia kapan kita akan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.